Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kyafifuddin Muhajir yang saya banggakan, alhamdulillah saya bisa soal langsung kepada beliau dan ingin bertanya tentang hal yang sangat krusial ya dalam kehidupan kita. Begini Kiai, dulu saya pernah mendengar ya, kalau tidak salah Kiai pernah menjelaskan tentang betapa kesaksian di dalam Islam itu sangat ketat. Misalnya ada orang yang berzina, saksinya harus 4 orang saksi, kemudian orang yang mencuri 2 orang saksi. Itu sebenarnya bagaimana sih Kiai? Kalau konteksnya di zaman modern ini hanya dengan CCTV. Perlu diketahui bahwa tindak pidana, ya kan, itu ada 2 macam. Yang pertama adalah tindak pidana yang merupakan hak-hak Allah murni. Dan ada tindak pidana yang merupakan hak-hak manusia. Yang termasuk hak-hak Allah secara murni seperti pencurian dan perzina. Sedangkan kejahatan yang merupakan hak-hak manusia adalah pembunuhan. Menyangkut kejahatan-kejahatan yang termasuk hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menjadi korban pidana tidak punya hak untuk memberikan maaf. Akan tetapi di sisi yang lain, alat pembuktiannya sangat sulit ya untuk ditemui. Misalnya seperti pencurian, alat buktinya harus berupa 2 orang saksi yang adil, yang berkualitas, dipandang orang baik di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan saksinya perzinahan harus terdiri dari 4 orang yang sama-sama adil, berkualitas, dipandang sebagai orang baik di tengah-tengah masyarakat. Menyaksikan saat kejadian itu terjadi. Ya, kalau orang menuduh orang lain berzina, sementara dia tidak punya alat bukti yang cukup berupa 4 orang saksi, justru dia sendiri yang terkena hukuman. Karena dianggap sebagai telah melakukan kesaksian palsu ya, melakukan qadzaf, ya kan, tuduhan orang lain berzina itu. Kalau CCTV nggak cukup Kiai, sekarang kan canggih Kiai, tidak bisa merepresentasikan saksi-saksi yang berkualitas tadi. Ya, CCTV ya tak mungkin atau tidak bisa menggantikan saksi yang 4 untuk berzinaan dan 2 orang saksi untuk pencurian. Kenapa? Sebab karena visi Islam itu tidak untuk mengungkapkan aibnya manusia. Akan tetapi justru sebaliknya, visi Islam itu adalah untuk menutupi aib orang. Betul. Ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ata min hadhil qadurati syai'an falyastatir bisitrillahi ta'ala. Barang siapa melakukan hal-hal yang keji seperti ini, perzinahan katakanlah, hendaklah dia menutup diri dengan tabir-tabir amal. Artinya janganlah mengaku. Justru kalau mengaku dia bisa dosa 2 kali. Dosa 2 kali. Ada orang bertanya, kalau sulitnya pembuktian perzinahan itu seperti itu, kan berarti sangat banyak orang yang sesungguhnya berzina bebas dari hukuman. Betul. Seakan-akan perempuannya dirugikan. Iya. Ada caranya agar supaya orang itu yang tidak punya saksi 4 tidak dituduh telah melakukan qadzaf. Jangan sampai menuduh dengan kata-kata zina. Tuduh saja dia telah melakukan perselingkuhan. Beda Kiai, perselingkuhan dengan perzinahan. Perselingkuhan kan tidak identik dengan perzinahan kan. Betul. Kalau yang dituduhkan itu perselingkuhan, tidak serta-merta penuduhnya itu terkena haddul qadzaf. Begitu. Kalau alat buktinya bukan berupa 4 orang saksi, bisa saja dengan CCTV. Kalau perselingkuhan, akan tetapi hukumannya ya bukan hukuman zina. Bukan hukuman zina, tidak berlaku dong. Iya, berupa
apa namanya 100 kali dera kalau zina ghairu muhsan, atau dirajam sampai mati kalau itu zina muhsan. Itu bukan itu, bisa saja hukuman yang lain, di penjara ya kan, di hukuman kurungan dan sebagainya. Tapi putusan terkait dengan hukuman-hukuman itu hanya bisa dilakukan oleh negara ya Ki, dalam hal ini adalah negara. Pemerintah ya. Dari situ kita tahu pentingnya negara ya. Tanpa negara tak mungkin itu tidak dilakukan. Karena kalau setiap keluarganya kemudian saling memberikan sanksi berdasarkan ayat ini, nanti yang satunya juga menuntut begitu. Tapi kalau negara kan mungkin punya otoritas kewenangan di sini. Yang perlu saya garis bawahi adalah menutup aib itu harus diusahakan. Itu terkait dengan hak-hak Allah. Hak-hak Allah. Tapi kalau terkait dengan hak-hak adami, hak-hak manusia murni seperti korupsi, mungkin sebaiknya ya diungkap saja. Diungkap saja. Betul. Karena itu bisa merajalela, menggurita istilah. Terima kasih Kiai. Semoga apa yang menjadi respon dari Kiai ini difahami, sehingga tidak mudah dong orang menuduh berzina orang lain, karena bisa jadi senjata makan tuan. Iya, senjata makan tuan, bukan tuan makan senjata. Bukan tuan makan senjata. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, semua bermanfaat untuk sahabat-sahabat Cafe Foodie Lovers. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam.